Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi KU, NIM 9414224043, jurusan Ilmu Ekonomi kelas C. Saya akan memaparkan materi tentang two-stack least square. Model persamaan simultan adalah sebuah model statistik di mana variabel-variabel dependen adalah fungsi dari variabel dependen lainnya. Dalam aplikasi umum, model persamaan simultan sering ditemukan di bidang ekonomi seperti analisis permintaan dan penawaran barang, di mana masing-masing variabel tersebut adalah variabel yang dependen satu sama lain. Dalam model persamaan simultan, kasualitas antara variabel-variabel dapat bersifat dua arah. Artinya, perubahan nilai suatu variabel dapat mempengaruhi nilai variabel lain dan sebaliknya. Contoh aplikasi model persamaan simultan dapat ditemukan dalam analisis hubungan nilai tukar dan inflasi, di mana tingkat suku bunga PDB dan inflasi sendiri mempengaruhi nilai tukar dan inflasi. Model persamaan simultan dapat didefinisikan sebagai korelasi kausal antara variabel-variabel independen dan dependen, di mana perubahan nilai variabel independen dapat mempengaruhi nilai variabel dependen, tetapi tidak sebaliknya. Model regresi simultan dan regresi biasa adalah dua metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan dependen. Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam cara mereka memodelkan relasi antara variabel-variabel tersebut. Model regresi biasa juga dikenal sebagai regresi linear. Sederhana memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel dependen. Dalam model ini, perubahan nilai variabel independen diharapkan mempengaruhi nilai variabel dependen, tetapi tidak sebaiknya. Contoh sederhana adalah pendapatan seseorang yang mempengaruhi oleh pengeluaran, tetapi pengeluaran tidak mempengaruhi pendapatan sebaliknya. Model regresi simultan memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Dalam model ini, kualitas antara variabel-variabel dapat bersifat dua arah. Artinya, perubahan nilai suatu variabel dapat mempengaruhi nilai variabel lain dan sebaliknya. Contoh aplikasi model regresi simultan dapat ditemukan dalam analisis hubungan nilai tukar dan inflasi, di mana tingkat suku bunga PDB dan inflasi sendiri mempengaruhi nilai tukar dan inflasi. Dalam sintesis, model regresi biasa memodelkan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen dengan arah kausal yang satu arah, sedangkan model regresi simultan memodelkan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen dengan kasualitas yang dapat bersifat dua arah. Jenis-jenis regresi simultan yang dikenal meliputi two-stack least squares. Metode ini digunakan untuk mengestimasi model regresi persamaan simulasi yang teridentifikasi secara berlebihan. Operating fit melibatkan dua tahap regresi instrumental untuk mendapatkan variabel bebas tanpa biasa dan meregresikan variabel endogen terhadap hasil tahap pertama direct least square. Metode ini digunakan untuk mengestimasi model regresi persamaan simultan yang teridentifikasi secara berlebihan. Operative field melibatkan tahap pertama regresi instrumental untuk mendapatkan variabel bebas tanpa biasa, dan tahap kedua menggunakan OLS terhadap persamaan bentuk tereduksi. Namun tidak ada referensi yang secara spesifik menggambarkan ILS sebagai jenis regresi simultan. ILS dapat berarti indirect least square yang digunakan dalam estimasi model regresi terhadap tidak secara khusus terkait dengan regresi simultan. Model two-stack least square TSLS adalah metode regresi yang digunakan untuk mengestimasi model persamaan simultan yang teridentifikasi secara berlebihan. TLS melibatkan dua tahap. Tahap pertama regresi instrumentasi
untuk mendapatkan variabel bebas tanpa bias. Dan tahap kedua menggunakan OLS terhadap persamaan bentuk tereduksi. Metode ini digunakan ketika terjadi korelasi antara variabel bebas dengan error. Dan tujuan dari TSLS adalah menghilangkan korelasi yang terjadi antara variabel bebas dengan error. TSLS sangat berguna dalam analisis model persamaan simulasi yang berkompleks seperti analisis hubungan nilai tukar dan inflasi, di mana tingkat suku bunga, PDB, dan inflasi sendiri mempengaruhi nilai tukar dan inflasi. Bentuk umum regresi two-stage least square TSLS tidak ditemukan dalam sumber yang diberikan. TSLS adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi model persamaan simultan yang teridentifikasi secara berlebihan, overdefined, dan tidak memiliki bentuk umum yang spesifik seperti regresi linear, sederhana, atau berganda. TSLS melibatkan dua tahap. Tahap pertama regresi instrumental untuk mendapatkan variabel bebas tanpa biasa, dan tahap kedua menggunakan OLS terhadap persamaan bentuk preduksi terhadap analisis regresi two-stage least square. TSLS melibatkan dua langkah utama. Langkah pertama regresi instrumental. Buat regresi instrumental untuk mendapatkan variabel bebas tanpa bias. Variabel bebas ini digunakan sebagai variabel penjelas dalam tahap kedua. Regresi instrumental dilakukan terhadap semua variabel eksogen yang ada dalam sistem persamaan simultan. Langkah kedua estimasi parameter regresi variabel endogen terhadap hasil tahap pertama, yaitu regresi instrumental. Hasil regresi ini digunakan sebagai variabel penjelas untuk mengestimasi parameter persamaan struktural. Estimasi parameter dilakukan dengan menggunakan metode OLS terhadap persamaan bentuk tereduksi yang dihasilkan dari regresi instrumental. Tahapan pengujian hasil analisis regresi two-stage least squares TSLS melibatkan beberapa langkah. Yang penting untuk memastikan kualitas dan akurasi hasil analisis berikut adalah beberapa langkah yang umum dilakukan validasi model setelah melakukan analisis regresi TSLS. Model hasil pengerjaan memerlukan pengujian kembali untuk memastikan apakah model yang dipilih adalah yang terbaik. Pengujian ini melibatkan antara statistik yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa model yang dipilih dapat menjelaskan variasi data dengan baik. Uji simultanitas untuk memastikan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam analisis regresi TSLS tidak memiliki korelasi dengan galat, maka diperlukan uji simultanitas Hausman. Uji ini membantu dalam menentukan apakah terjadi suatu masalah endogenitas, simultanitas, atau tidak. Uji heterogeneitas regresi TSLS juga memerlukan uji heterogonalitas untuk memastikan bahwa varian galat konstan. Uji ini membantu dalam menentukan apakah galas memiliki varian yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis. Uji normalitas membantu dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis regresi TSLS memilih distribusi normal. Hal ini penting karena metode regresi TSLS mengasumsikan bahwa data memiliki distribusi normal. Uji autokorelasi membantu dalam memastikan bahwa data tidak memiliki autokorelasi yang signifikan. Autokorelasi dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis regresi TSLS. Dengan melakukan langkah-langkah ini, hasil analisis regresi TSLS dapat dipastikan memiliki kualitas yang baik dan akurasi yang tinggi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.